semuanya, perkenalkan nama saya Gustia Made Emilia Dwi Andini, nomor absen 13 dari kelas 11A dari SMA Negeri 1 Singaraja. Hari ini saya akan membuat vlog mengenai materi titik berat dan keseimbangan benda tegar. Tonton ya! Jadi, aku bakal ngejelasin tentang pengertian dari titik berat. Jadi, apa sih pengertian dari titik berat itu tersendiri? Jadi, titik berat itu adalah titik keseimbangan suatu benda ataupun suatu bangun, baik itu panjang, luas, atau volume. Dalam bahasa yang lebih sederhana, titik berat dapat diartikan sebagai titik yang menjadi penyeimbang dari suatu bangun. Jadi bisa dibilang titik berat itu bukan membuat benda tersebut menjadi tidak setimbang ya, melainkan titik berat ada jika suatu benda tersebut setimbang. Nah, dalam video yang saya pelajari, diberi contoh titik berat bangun 2 dimensi, yang dimana terdapat 4 di dalam video. Yaitu yang pertama adalah segitiga, yang dimana titik beratnya dapat diukur menggunakan rumus sepertiga kali tinggi, yang dimana tingginya tersebut mencakup dari bawah segitiga atau alasnya hingga ujung segitiga. Lalu yang kedua adalah jajar genjang, yang dimana titik beratnya dapat dihitung menggunakan rumus setengah dikali tinggi. Yang ketiga adalah juring lingkaran, yang dimana titik beratnya dapat dihitung menggunakan rumus 2/3 kali R kali tali busur AB per busur AB. Yang keempat adalah setengah lingkaran, yang dimana titik beratnya dapat dihitung menggunakan rumus 4 kali R per 3 kali Pi. Bagaimana jika kita harus menghitung suatu titik berat dengan 2 bidang nih? Nah, bisa diingat jika kita ingin menghitung suatu titik berat suatu benda atau suatu koordinat benda, maka kita harus memperhatikan titik 0 koordinat suatu benda. Di 2 dimensi kita dapat memperhatikan luas suatu benda. Namun jika di 3 dimensi kita harus memperhatikan volumenya nih guys. Rumus yang biasanya digunakan adalah sebagai gambar yang akan saya tunjukkan seperti berikut. Itu bisa kalian gunakan ya. Dan jika kalian mencari contoh soalnya, maka akan sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa melihat ada gambar persegi panjang dan juga segitiga. Ingat, memperhatikan koordinatnya ya. Nah, dari mana kita mendapatkan Y1 ini? Nah, Y1 itu dapat dilihat dari angka 2. Itu datang dari titik berat persegi panjang. Kalian bisa lihat ya, tingginya itu 4 satuan. Dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 4. Titik berat persegi panjang itu ada di tengah-tengah tinggi. Nah, Y2 itu kita dapat dari alas segitiga yang berada di Y sama dengan 4 dan tinggi segitiga yaitu 6. Nah, kita masukkan 6 tersebut ke dalam rumus titik berat dari segitiga tersebut, yaitu sepertiga kali tinggi. Dan kita mendapatkan hasilnya 4, 2, yang terus kita tambahkan 4 tambah 2. Nah, A1, A2 itu di mana sih dapat? Nah, itu dari luas dari bangun itu sendiri, yaitu luas persegi dan juga luas segitiga. Maka kita dapat A1 dan A2 adalah sebagai berikut. Nah, lalu jika kalian mendapatkan Y1 dan Y2 dan juga A1 dan A2, kalian bisa masukkan ke rumusnya ya. Itu adalah penjelasan titik berat yang saya ketahui dan saya simpulkan dari apa yang guru saya berikan. Selanjutnya adalah mengenai keseimbangan benda tegar. Selanjutnya adalah keseimbangan suatu benda tegar. Nah, keseimbangan benda tegar itu terdapat 3 kondisi, yaitu yang pertama adalah diam, yang kedua adalah bergerak lurus beraturan, yang ketiga adalah bergerak melingkar beraturan. Nah, jadi ada syaratnya nih, yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Selanjutnya, berdasarkan jenis bendanya. Keseimbangan dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama keseimbangan titik, di mana hanya memungkinkan terjadinya translasi, sehingga syarat yang harus dipenuhi adalah sigma F sama dengan 0. Yang kedua, yaitu keseimbangan benda tegar, di mana kondisi yang mungkin terjadi adalah translasi dan rotasi. Maka syarat yang harus dipenuhi adalah sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Contoh kasusnya sebagai berikut ini.
Sekian dari yang bisa saya simpulkan dan bisa saya ambil untuk vlog hari ini. Kita selesaikan terlebih dahulu ya. Bye-bye.